Kemudian virus itu setelah menular ke kita, masuk ke tubuh kita, jangan juga kita terlalu kayak takut ya, wah nggak mau keluar, di mana-mana ada virus gitu ya, di lingkungan ada virus. Bahwa tubuh kita ya, jadi Allah sudah menghadiahi bahwa dalam tubuh kita ada namanya imunitas atau daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh. Jadi kita punya pasukan perang ya. Ada yang imunitas bawaan. Jadi dalam tubuh kita itu sudah ada ya. Sudah dilengkapi ya, ada yang bentuknya seluler ya. Misalnya ini sel darah putih leukosit. Kalau kita lihat di sini ada namanya makrofag ya, NK sel, neutrofil, sel dendritik ya. Kemudian eosinofil, basofil itu semua adalah bagian dari sel darah putih atau leukosit. Jadi kalau ada virus yang menyerang, bakteri yang menyerang mikroorganisme atau benda asing lah ya, maka tubuh akan mengeluarkan pasukannya ya. Jadi akan melawan supaya kita tidak jadi sakit gitu, ya. Nah, kemudian juga ini yang cepat ya, respon cepat. Jadi kalau ada bakteri, benda asing, virus dan sebagainya, itu tubuh akan mengeluarkan senjatanya dulu gitu. Nah, kalau ini bisa diatasi, misalnya jumlah virusnya cuma sedikit gitu ya, virulensinya kurang, pasukan kita cukup banyak. Nah, biasanya kita tidak jadi sakit. Karena ada sistem pertahanan tubuh ya. Jadi ada leukosit kita yang membantu untuk menyerang dulu gitu ya. Terus ada juga yang adaptif. Jadi kita beradaptasi. Oh, kita mengenali ya. Itu nanti akan timbul namanya antibodi ya. Oh, ini ada yang masuk loh si A. Misalnya ada pencuri masuk ke rumah kita. Kita tahu oh orangnya kayak begini. Jadi kalau dia datang lagi kita sudah tahu bahwa ini adalah pencuri gitu misalnya ya. Sama dengan virus yang masuk ke tubuh kita atau mikroorganisme yang masuk ke kita ya. Setelah dilawan kemudian kita kenali, kemudian dalam tubuh kita tuh sudah terbentuk namanya antibodi, bahwa suatu saat dia akan datang lagi, kita sudah mengenali, kita akan menyerangnya sehingga kita tidak menjadi sakit. Nah, untuk itu memang harus ada keseimbangan ya. Nah, ini harus ada keseimbangan di sistem imun kita itu ya. Jadi kapan kita sakit, kapan kita tidak sakit. Jadi harus ada keseimbangan dalam sistem imun. Jadi jadi kayak rumusnya seperti ini. Jadi virulensi dikali dengan banyaknya kuman dibagi dengan imunitas. Jadi kalau imunitas kita cukup tinggi, ya berarti daya infeksinya itu menjadi rendah. Ya. Tetapi kalau virulensi dengan banyaknya virus itu yang lebih tinggi, maka daya infeksinya akan semakin tinggi. Kita akan menjadi sakit. Jadi harus ada keseimbangan supaya kita tetap sehat. Jadi kalau sistem imun kita terlalu berlebihan juga tidak bagus, gitu ya. Terlalu rendah juga tidak bagus, ya. Jadi kalau terlalu berlebihan itulah timbul misalnya penyakit autoimun. Jadi antibodi yang ada dalam tubuh kita menyerang sendiri, gitu ya. Kemudian ada namanya reaksi alergi ya. Kemudian kita makan sesuatu menjadi bentol-bentol, kemerahan, asma ya, eksim dan sebagainya. Ini karena respon tubuh yang terlalu berlebihan. Jadi ada sedikit mirip gitu ya. Sudah berespon tubuh. Kemudian kalau terlalu rendah, apa yang terjadi kalau sistem tubuh kita ya, imunitas tubuh kita terlalu rendah? Kalau terlalu rendah timbul adalah penyakit ya. Jadi bisa timbul infeksi entah oleh bakteri, kemudian jamur ya, parasit, virus gitu. Kemudian juga bisa timbul juga kanker ya. CA salah satunya adalah karena daya imunitas, karena adanya dipicu oleh berbagai faktor lingkungan, ini bisa juga menyebabkan sel-sel menjadi tidak normal ya. Jadi ini semua disebabkan karena daya imunitas tubuh yang rendah. Yang paling bagus memang kita punya daya tahan tubuh gitu ya, optimal sehingga kalau ada penyakit, ada virus, kita bisa melawan sendiri. Sehingga mikroorganisme yang masuk ini bisa kita hancurkan dengan pertahanan tubuh. Cukup banyak makanan gitu ya, vitamin yang cukup, nutrisi yang cukup ini akan meningkatkan daya imunitas kita.